Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man yattaqi. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan, ajakan, keterangan, himbauan agar kita menjadi orang yang takwa itu sudah sering kali kita dengarkan hampir setiap saat di berbagai kesempatan. Ada banyak variasi di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang berkaitan dengan takwa itu adalah aspeknya sangat rasional. Ada hal-hal yang kaitannya dengan orang itu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Ada kalanya dimensi takwa itu orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada pula takwa kepada Allah itu yang bersifat sangat amat spiritual. Beriman kepada yang ghaib, yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata adalah takwa kepada Allah itu bisa diraih oleh siapapun. Tidak disyaratkan bahwa takwa kepada Allah itu adalah profesi tertentu. Tidak disyaratkan pula takwa kepada Allah itu serata pendidikan tertentu. Tidak pula disyaratkan takwa kepada Allah itu perolehan ekonomi tertentu. Orang itu punya jabatan atau tidak juga tidak menjadi pertimbangan orang itu takwa atau tidak. Tetapi peluang takwa itu bisa diraih oleh siapa saja. Hanya masalahnya orang itu mau atau tidak. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk bertakwa. Mumpung kita ini masih produktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada gangguan yang signifikan sehingga kita itu bisa bagian-bagian tertentu kita bisa ibadah secara sempurna. Tetapi di bagian-bagian tertentu kita tidak bisa beribadah secara sempurna. Sadar atau tidak, manusia itu pada saat-saat tertentu ada masa-masa tidak berdaya. Ada masa-masa dia akan mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat yang dimajukan tadi, rasanya ayat itu sudah akrab di telinga kita. Satu adalah surat Al-Imran. Dimensi takwa ditekankan adalah orang menyerahkan diri kepada Allah. Dalam aspek penyerahan diri kepada Allah ada dua hal. Pertama adalah aslama lillahi karha. Orang itu, benda itu, barang itu menyerahkan dirinya kepada Allah secara terpaksa. Kalau ada batu kita letakkan di atas air, maka batu itu tenggelam. Ini adalah hukumnya Allah. Yang men-setting demikian itu adalah Allah SWT. Adik-adik kita hanya bisa mempelajari BD-nya lebih berat daripada BD air. Tetapi yang kaitannya dengan takwa kepada Allah tadi, salah satunya adalah penyerahan diri, bukan penyerahan diri karena terpaksa.
Hampir setiap saya khutbah Jumat di masjid ini itu juga kita ulangi. Bukti bahwa kita ini adalah menyerahkan diri kita kepada Allah, dipaksa oleh Allah adalah proses kita menjadi tua. Tua itu bukan keinginan kita. Kita tidak berdaya itu bukan keinginan kita. Orang mati itu juga bukan keinginannya orang itu, tapi dipaksa oleh Allah mengikuti hukum yang demikian itu. Tetapi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali sudah menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri mengikuti hukum dan ketentuan Allah secara syar'i. Dalam firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah, hukum itu ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Orang tidak boleh syirik kepada Allah. Yang kedua adalah al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, hukum dalam masalah pergaulan antar manusia. Dan yang keempat adalah al-hukmu fil hudud wal qisas, yaitu hukum pidana dan perdata. Tidak elok kemudian dan tidak pada tempatnya kalau kemudian satu persatu saya urai. Sisi yang lain dari takwa kepada Allah, dua ayat yang dimajukan tadi supaya orang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu surat Al-Hasr. Ada apa kok kita disuruh menghadapi masa yang akan datang? Jawabannya, masa yang akan datang itu ada perubahan. Perubahan itu pasti terjadi di dunia itu dan akan dialami oleh siapapun, dan kita akan berubah. Kita akan pindah dari alam yang kayak begini dalam iman kita menjadi alam akhirat. Orang sadar atau tidak, orang siap atau tidak, orang mengerti atau tidak, itu adalah akan dia meninggalkan dunia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap diri, tiap pribadi tadi mempersiapkan diri apa sih yang sudah dilakukan sekarang ini untuk menghadapi masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang itu kemudian kembali kepada Allah, 1 menit ketika orang itu dinyatakan meninggal oleh Pak Dokter, 2 menit atau seterusnya, maka masyarakat itu menjadi ramai. Masyarakat itu kemudian mempersiapkan orang yang wafat itu sebagaimana yang sudah ada di masyarakat itu, tidak usah kita terangkan. Tetapi yang masih menempel pada diri seseorang itu adalah apakah seseorang itu ada dosa atau tidak. Kalau masalah fisik itu akan diramut oleh orang sekitar kita, tetangga kita, teman kita, famili kita, dan keluarga kita. Tapi ketika orang sudah menghembuskan nafas yang terakhir, kalau dia masih menempel di dalamnya ada dosa, ini yang susah. Paling tidak kita hanya mengharapkan ahli waris kita untuk mendoakan. Paling tidak juga kita mengharapkan saudara-saudara kita sesama umat Islam. Oleh karena itu, sebelum masa-masa yang seperti itu, dan semua akan orang mengalami masa-masa seperti itu tidak terkecuali, saya dan kita semuanya diingatkan oleh Allah SWT bahwa nikmat Allah itu ada 2. Tolong ini kita pedomani, ya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Saya tidak menafsiri ayat itu secara panjang lebar, tidak pada tempatnya. Tetapi maknanya secara global, apakah tidak Anda perhatikan bahwa sesungguhnya Allah itu menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Saya rasa sudah banyak diterangkan itu, benda, barang, alam semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Berikutnya yang ada korelasinya dengan judul tadi. Allah menyempurnakan nikmatnya, ada yang lahir dan ada yang batin. Yang menjadi pembahasan kita, nikmat lahir itu apa? Bisa mayura bil absar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bentuk fisik kita, apa yang kita kecam dan sebagainya, apa yang kita rasakan, itu semuanya adalah nikmat lahir yang nyata, bisa deteksi, bisa dilihat dan sebagainya.
Nikmat batin, ya, ada yang menyebutkan para ahli tafsir itu adalah al-ilmu, ilmu yang menempel pada manusia itu tadi. Ada yang mengatakan al-Islam, agama yang menempel pada orang itu tadi. Ada yang mengatakan al-aqlu, akal yang ada pada diri manusia itu tadi. Tetapi ada yang menggelitik, dan semua harus konsentrasi pada satu poin ini, termasuk saya. Apa? Ma satarallahu min sayyi'i amalika. Apa yang pernah dilakukan oleh manusia tentang kejahatan dan kemaksiatan itu ditutup oleh Allah dan tidak ditunjukkan oleh siapa-siapa. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh manusia itu tidak ada tanda-tanda fisik bahwa seseorang itu telah melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Misalkan, andai kata ada orang berbuat zina, kemudian Allah menetapkan orang itu, kemudian di mukanya itu ada bopeng seperti anak yang ditato itu, misalkan begitu. Karena dia tidak bisa menghindari dan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, mumpung jauh dari istri, mumpung jauh dari keluarga, mumpung jauh dari anak, lalu orang itu berbuat zina lagi, Allah menetapkan muncul yang kedua kalinya. Andai kata orang itu mengulangi selama hidupnya, ketika masih bergelora nafsunya itu dan dia kehilangan iman saat itu, melakukan perzinahan sampai 10 kali, maka di depannya itu bopeng 10 kali. Tapi itu kan tidak ada. Itu kan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita juga tidak tahu, anak kita juga tidak tahu, suami kita juga tidak tahu bahwa kita pernah melakukan seperti itu ataupun dosa-dosa yang lain. Ini adalah nikmat batin. Betapa Allah itu Maha Rahman dan Rahimnya, maka dosa yang seperti itu ditutup oleh Allah SWT, tidak ditunjukkan oleh siapa-siapa. Apa yang dilakukan ketika dia SMP waktu itu, apa yang dilakukan ketika dia SMA, apa yang dilakukan ketika dia waktu kuliah, apa yang dilakukan waktu awal-awal dia produktif bekerja, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari anak, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah para jamaah, jangan sampai saya dan kita semuanya, na'udzubillah min dzalik, kita ketika menghembuskan nafas terakhir, orang sudah tidak bisa tobat lagi kepada Allah, dosa-dosa itu masih belum bersih. Perkara kita dimandikan ketika kita wafat adalah bersih. Perkara kita dikafani dengan kain yang suci dan bersih itu oleh tetangga kita dilakukan. Tetapi dosa adalah tanggung jawab kita sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Oleh karena itulah kita masih produktif, kita masih sehat, kita masih bisa kesana kemari, maka bersegeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ayatnya tidak usah kita baca, itu sudah di bibir kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Orang menyesali kenapa dia berbuat itu, kemudian orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu orang berniat untuk tidak kembali kepada dosa yang dilakukan itu tadi. Itulah namanya taubatan nasuha. Nanti kita lanjutkan khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang yang duduk di sebelah kita, orang yang berdiri di sebelah kita tidak tahu apa yang kita lakukan zaman dulu. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kesalahan orang itu ditutup dan tidak ditunjukkan oleh Allah kepada siapa-siapa.
Tadi di akhir sudah saya sebutkan, maka bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sempurna, taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi melarang orang kalau sudah ingin bersih dari semua dosa dihapus oleh Allah SWT dalam pandangan akidah tauhid, oleh Nabi dilarang menggunakan bahasa seperti yang akan saya tirukan ini. Bahasa Indonesianya, terjemahnya, Nabi melarang orang berdoa kepada Allah, bertobat dengan lafal seperti begini: Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. La yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian ketika mau tobat dan mohon kepada Allah menggunakan lafal Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Terjemahnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kata Rasulullah SAW, liya'zimal mas'alah, supaya itu orang menaruh harapan betul kepada Allah supaya dirinya dibersihkan dari semua kesalahan dan dosa. Pembahasannya adalah mengapa lafal seperti itu tidak boleh. Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ampuni aku ya Allah jika Engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu diurai makna daripada hadis dibalik apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu? Pertama, annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun 'ala syai' wa anna wara'ahu man yastati wa yamna'ahu. Dia merasa seolah-olah Allah itu kemampuannya terbatas. Nah, ini aspek tauhidnya, tidak boleh orang punya keyakinan seperti itu. Ya, dia merasa seolah-olah kemampuan Allah itu terbatas. Kalau kemampuannya Allah itu terbatas, berarti ada zat lain yang lebih mampu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka kata Rasulullah tadi, liya'zimal mas'alah, supaya orang menaruh harapan betul terhadap segala sesuatu yang kaitannya dengan dosa. Ini tak selipkan sedikit ya. Ini yang dibahas perkara orang banyak dosa menjadi bersih, perkara orang tidak punya menjadi orang berpunya, sama ya. Perkara orang sakit menjadi orang itu sehat juga begitu. Perkara orang tidak berperan menjadi orang ingin berperan di tengah masyarakat juga tidak boleh dengan menggunakan bahasa seperti itu. Dengan uraian kata Al-Utsaimin tadi, seolah-olah Allah itu kemampuannya terbatas. Kalau Allah itu ada kemampuannya terbatas, maka maknanya di balik Allah selain daripada Allah ada yang lebih mampu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ka'annahu yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Orang itu punya pendapat dan punya keyakinan seolah-olah dosanya sudah menumpuk itu adalah perkara yang besar bagi Allah. Tidak, bagi Allah tidak ada perkara itu perkara besar, semuanya kecil. Tadi saya selipkan orang tidak punya menjadi berpunya, orang tidak pintar menjadi pintar. Itu menaruh harapan betul kepada Allah. Berarti Islam itu mengajarkan kepada kita supaya orang itu punya wawasan yang luas, optimisme, menguasai segala-gala kebaikan untuk kepentingan umat dan masyarakat. Andai kata orang itu sekarang masih di dalam posisi di bawah. Yang ketiga kata Al-Utsaimin, annahu yash'uru bi anna talib mustaghni 'anillah. Orang dengan menggunakan bahasa seperti itu ya, dia merasa bahwa sesungguhnya dia tidak butuh sama Allah. Kalau dia butuh kepada Allah dan sangat amat serius, tentu saja tidak menggunakan bahasa seperti itu tadi. Ampuni aku jika Engkau menghendaki, beri rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga saya tidak salah membaca Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Kalau kita membaca sahabat-sahabatnya Rasulullah mulai nomor 1 tidak sampai nomor 50 sahabatnya Nabi, insya Allah ketemu orang yang namanya Wahsy. Ketika sudah masuk Islam, Wahsy itu berkata, saya ketika masih kafir membunuh orang yang paling baik, tapi ketika saya masuk Islam saya membunuh orang yang paling jahat. Itu artinya ketika dia masih kafir sangat membenci kepada Islam,
bahkan kalau perlu membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu sudah bersyahadat kepada Allah, syahadat tentang Rasulullah SAW, maka dia membela agamanya, membunuh orang yang recoki perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin, kalau tidak salah ketika dia masih kafir yang dibunuh adalah Hamzah, pamannya Rasulullah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam menjadi sahabatnya Rasulullah, maka menjadi orang yang di garis paling depan membela agama Islam, membunuh orang yang mengaku menjadi Nabi, Musailamah al-Kadzab. Apa proses tobatnya? Sepintas, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Orang itu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berlama-lama duduk di depannya Nabi. Semoga saya juga tidak salah membaca. Nabi bilang, ghaib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka. Pindah dari sini, aku tidak kepingin melihat mukamu. Kata Ustadz Abu Somad, kemudian diterjemahkan, Wahsy, aku kalau melihat mukamu itu ingat pamanku yang kau bunuh. Tetapi pikirannya Wahsy itu adalah kalau Muhammad itu Nabi yang sebenarnya, maka tidak begitu bahasanya. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Seolah-olah terjemahannya ditujukan kepada Wahsy. Mas, dosa yang bisa diampuni itu kalau dosa tidak pernah syirik, tidak pernah membunuh orang kecuali membunuhnya dibenarkan menurut syariat, tidak pernah berzina. Dosa-dosa besar itu tiap hari sudah kamu lakukan. Dengan begitu maka Wahsy itu lemes, pakai bahasa kita. Tapi dia tidak beranjak dari situ. Inilah kegigihan orang yang mau menjadi orang baik. Ya, inilah kegigihan orang yang kepingin menjadi sahabatnya Rasulullah SAW tadi. Tiba-tiba Rasulullah membaca ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mas, Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Jangan salah paham, syirik pun ketika orang bertobat itu juga bisa diampuni. Jadi 3 komponen dosanya Wahsy yang besar-besar tadi, ketika Rasulullah membaca ayat yang kedua surat An-Nisa, maka tinggal 1 dosa, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selipkan sedikit. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dosa syirik adalah dosa yang besar. Dan saya sering mengatakan bahwa syirik itu adalah biang kerok dari semua masalahnya masyarakat bangsa dan negara kita. Saya bisa menguraikan persoalan itu. Jadi bukan yang terjadi di masyarakat itu, yang di permukaan itu adalah bagian saja, tapi ada pintu masuk. Ketika orang berbuat syirik itu adalah pintu masuk dari semua kejahatan-kejahatan. Kejahatan ekonomi, kejahatan sosial, kejahatan politik, kejahatan macam-macam. Itu akan dilakukan ketika pintu syirik itu dibuka dan orang masuk di wilayah kesyirikan itu. Tentu saja ini tidak bisa diuraikan dalam khutbah Jumat. Yang terakhir yang dibaca oleh Rasulullah SAW di depan Wahsy, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Muhammad, katakan pada hambaku yang melampaui batas, dengan bahasa lain, itu loh orang yang duduk di depanmu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Inilah motivasi buat kita semuanya. Kapan saja Allah memanggil kita itu kita sudah bersih dari salah dan dosa kepada Allah, lalu kita meninggal dunia dengan tersenyum, maka kita akan kembali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Para jamaah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika
وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر